Halo netizen, apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang di channel Akal Plays. Di kesempatan sebelumnya saya sudah membuat langkah-langkah instalasi Micmon di STB. Nah, kali ini saya akan menunjukkan cara instalasi mic botam di STB bekas. Dan saya akan tunjukkan juga bagaimana caranya agar web server STB mic botam kita bisa diakses melalui jaringan publik tanpa harus menyewa web hosting. Cukup dengan VPN remote yang harganya sangat murah. Mirip dengan Micmon, mic botam adalah aplikasi yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan tujuan memudahkan dalam pengaturan dan manajemen mikrotik. Tapi sedikit berbeda dengan Micmon. Mic botam pengoperasiannya dikhususkan via Telegram dengan memanfaatkan fitur Telegram Bot. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini agar saya bisa semangat lagi membuat video tutorial lainnya. Terima kasih. Oke, langkah pertama, kita flash dulu firmware Armbian ke memory card. Kapasitas memory card minimal 4 GB. Di sini saya menggunakan STBB 860, RAM 1 GB. Dan firmware Armbian 5.84, link di deskripsi. Untuk flasher saya menggunakan aplikasi Balena Etcher, link di deskripsi. Oke, proses flash kita mulai. Proses flash akan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka proses ini saya akan skip. Proses flash selesai. Selanjutnya memory card kita pindahkan ke STB, tapi sebelum dipindahkan STB harus dalam keadaan hidup dulu, sampai muncul halaman home screen. Bagi Anda yang menggunakan STB tipe HG680, lakukan ini. Masuk ke terminal emulator. Jika Anda menggunakan STB B860H, silahkan ikuti langkah-langkah berikut. Copy file ubud HG680.bin ke memori internal STB. Setelah di-copy, rename nama file menjadi ubud.bin. Lalu buka terminal emulator. Setelah itu STB akan reboot.
Kemudian kita diminta untuk mengganti password dan membuat user baru. Sampai di sini firmware Armbian sudah berjalan di STB kita. Selanjutnya sambungkan STB ke Mikrotik melalui sambungan kabel LAN. Langkah selanjutnya adalah kita akan meremut STB melalui SSH dengan aplikasi PATI. Pertama kita cari tahu dulu IP address STB. IP address STB sebelumnya kita setting jadi IP statik agar tidak berubah. Masukkan IP address STB. Masukkan password yang kita bikin tadi. Langkah selanjutnya kita akan menginstal paket yang dibutuhkan dalam menjalankan web server. Di sini saya tidak menginstal aplikasi tambahan Open Media Vault karena akan membebani resource STB yang terbatas. Cara instalasi akan saya bikin semudah mungkin tanpa menggunakan aplikasi tersebut. Berikut langkah instalasinya. Pertama kita update dan upgrade semua paket yang sudah terinstall di STB. Karena membutuhkan waktu lama proses ini saya percepat. Karena membutuhkan waktu lama proses ini saya percepat. Setelah itu kita install MySQL atau Maria Database. Karena membutuhkan waktu lama proses ini saya percepat. Selanjutnya kita install Apache Web Server. Karena membutuhkan waktu lama proses ini saya percepat. Sekarang kita cek apakah Apache sudah terinstall dan berjalan dengan baik. Apabila muncul tampilan seperti ini maka Apache sudah berjalan. Selanjutnya kita install PHP.
Sekarang kita cek apakah PHP sudah berjalan dan terhubung dengan Apache. Apabila muncul tampilan seperti ini, artinya PHP sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita install PHP MyAdmin. Selanjutnya kita akan membuat user dan password untuk kita pakai login ke PHP MyAdmin. Di sini saya bikin usernya admin dan passwordnya Raka29MySkey. Selanjutnya kita tes PHP MyAdmin kalau sudah berjalan di web server. Masukkan user dan password yang kita buat sebelumnya. Login di PHP MyAdmin berhasil. Saatnya kita membuat database untuk MikBotam. Sebelumnya kita download dulu MikBotam, link di deskripsi. Selanjutnya kita import file new database.sql yang ada di folder MikBotam config. Upload berhasil.
Selanjutnya kita ubah konfigurasi dulu koneksi database di file system.config.php yang berada di folder yang sama. Aplikasi editornya kita bisa menggunakan Notepad. Kemudian rename nama file router.api.class yang ada di folder micbotam API. Sesuaikan dengan jenis router OS yang Anda miliki. Setelah semua file selesai diedit, saatnya kita upload folder micbotam beserta isinya ke dalam web server kita. Untuk uploadernya saya menggunakan aplikasi WinSCP. Masukkan user dan password SSH/STB. Perhatikan tempat peletakan folder micbotam di web server. Sebelum diupload kita hapus dulu file index.html dan info.php yang kita buat di awal tadi. Sebenarnya kalian bisa saja memindahkan isi folder micbotam langsung ke folder HTML web server. Tapi karena web server ini nantinya akan saya gunakan juga untuk Micmoon, maka kedua web tersebut saya masukkan ke dalam folder masing-masing. Selanjutnya kita set folder micbotam menjadi 777. Dilanjutkan dengan section data agar micbotam bisa menulis dan mengubah data yang ada di dalam. Setting micbotam selesai. Saatnya kita tes. Kalau sudah dilakukan dengan benar, seharusnya login page micbotam bisa tampil. Install micbotam di web server STB berhasil. Saatnya kita setting micbotam agar bisa dijalankan via bot Telegram.
Masukkan IP mikrotik port API user dan password mikrotik Anda. Sebelumnya di mikrotik harus sudah dibuat settingan hotspot. Sebelum lanjut pastikan bisa terhubung ke mikrotik. Kemudian ke bot setting. Pertama kita buat dulu bot kita untuk mendapatkan token dan username bot. Cari akun bot father, kemudian lakukan langkah berikut ini. Tulis nama bot Anda. Kemudian username bot. Ingat akhirannya harus ada kata bot. Sampai di sini kita sudah mendapatkan token dan username bot. Kemudian isi mikrotik DNS sesuaikan dengan punya kalian. Setelah itu lanjut ke owner. Untuk mendapatkan ID Telegram, berikut caranya. Cari akun.id. Terakhir ubah user dan password default mic bottom. Lalu save. Setelah itu kita buat dulu profil user. Lalu ke setting voucher.
lalu save. Sampai di sini settingan mic bottom sudah selesai, tinggal Anda sesuaikan saja. Kalian bisa pelajari sendiri menu-menu lainnya. Langkah terakhir kita jalankan scriptbot-nya. Login ke STB melalui PATI. Scriptbot sudah berjalan, saatnya kita coba di Telegram bot yang kita buat sebelumnya. Cari username bot kita. Mic bottom dan bot Telegram sudah berjalan normal. Kalian bisa coba kostum kalimatnya sesuai keinginan di menu edit core bot. Ingat, setiap kali melakukan perubahan pada voucher setting dan core bot, scriptbot harus dijalankan ulang. Bagaimana caranya agar scriptbot bisa auto start tanpa harus dijalankan manual melalui aplikasi PATI? Berikut langkah-langkahnya. Login ke STB melalui aplikasi WinSCP. Masukkan script berikut pada file ini. Kemudian reboot STB. Setelah STB reboot, sekarang kita coba bot Telegram tanpa harus menjalankan script terlebih dahulu. Berhasil, bot berjalan dengan script auto start. Web server mic bottom dengan bot Telegram sudah berjalan, tapi masih di jaringan lokal. Bagaimana caranya agar web server di STB bisa kita akses dari jaringan publik? Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita buat dulu akun VPN remote. Di sini saya menggunakan VPN dari host DDNS.as.
membuat username dan password sesuai keinginan kita. Port bisa berapa saja asalkan tidak sama dengan port yang digunakan di servis MikroTik. Pembuatan akun VPN remote selesai. Saatnya kita konfigurasi di MikroTik. Apabila data yang kita masukkan sudah benar, maka statusnya akan menjadi connected. Selanjutnya kita atur NAT-nya, agar ketika kita mengakses VPN remote akan diteruskan ke STB yang berfungsi sebagai web server. Konfigurasi di MikroTik selesai. Saatnya kita coba. Berhasil. Server MikBotam sudah bisa diakses dari jaringan publik tanpa sewa web hosting. Cukup pakai VPN remote dengan harga yang jauh lebih murah. Kalau video ini bermanfaat, mohon like dan subscribe-nya, jangan lupa share kepada teman-teman kalian.
Terima kasih, sampai jumpa lagi.